Puji nama Tuhan, Shalom to BM. Shalom. Dan keras suaranya, Shalom to BM. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan siang hari ini. Senang kita sama-sama bangkit berdiri, come on. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati, amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala dong semuanya, come on. Mari nyatakan. Pada Yesus Tuhan tak membiarkan patah hati. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari umat-umat yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi buat Tuhan, teman. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghibur. Sambil angkat tangan kita sama-sama, Tuhan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Katakan sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita sama-sama. Come on to BM. Sebab hari ini sukacitanya dicurahkan buat teman-teman to BM semua, amin. Amin. Kurang keras, amin. Amin. Yes. Mari bersukacita di rumah Tuhan. Sebab lewat sukacita Tuhan ada pemulihan dan pembebasan. Bersama. Sukacita. Yeah. Mari itu BM nyanyikan sama-sama. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita darimu, oh, biar melimpah, amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Katakan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Biar sukacita Tuhan terus tercurah buat teman-teman UPM semua hari ini. Mari kau yang percaya sorakan haleluya. Shalom to BM. Masih siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Semuanya tangannya di atas, come on. Kita siap memuji namamu Tuhan di tempat ini. Come on to BM, let's praise Him. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Mana manusia hand? Engkaulah Raja atas dunia. Yang apa? Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Come on to PM sekali lagi kita katakan, Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Kami bersorak, bertepuk tangan dan memerintah sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia. Yes Lord. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita, ada shalom di tempat ini. Lambaikan tanganmu jika engkau diberkati Tuhan. Wow, luar biasa. Nah saudara-saudara, saya mau welcome dulu untuk teman-teman mungkin yang baru pertama kali datang di sini. Don't worry, kita nggak katro, kita nggak agresif. Kalau ada di sini yang baru pertama kali datang bisa lambaikan tangan supaya kita bisa ada di sebelah sana, ada dua saudara-saudara. Ada lagi di belakang sana, kita tepuk tangan dulu yuk. Mungkin teman-teman yang di sebelahnya bisa sampaikan selamat datang, welcome home. Nah saudara-saudara, tentunya sangat senang sekali untuk kita beribadah bersama-sama di sini di hari Minggu jam 2 siang. Nah saudara-saudara, tiba waktunya untuk kita memberi. Mari kita berikan yang terbaik. Teman-teman di sini bisa scan QR yang ada di depan atau di depan bangku dan pastikan rekening ini dituju atas nama GBI PRJ, saudara-saudara. Jika sudah siap, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu baik bagi kami. Apapun situasi kami, Engkau tetap baik. Dan Tuhan, hari ini pada saat kami datang beribadah, kami tahu memberi adalah bagian dari ibadah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Bukan hanya sekedar jumlah, tetapi kami mau memberikan dengan sikap hati yang terbaik. Karena kami tahu Engkau terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silakan memberi saudara-saudara. Sambil memberi mungkin ada beberapa announcement yang saya mau bagikan. Yang pertama yaitu Cool, saudara-saudara. Bagi teman-teman di sini yang belum terjoin dengan Cool, teman-teman kita di sini mempunyai beberapa Cool yang luar biasa. Ya, ada Cool yang khusus untuk couples yaitu 2 to 1. Dan saya dengar-dengar tadi sudah mau multiplikasi saudara-saudara, ya luar biasa. Cool 2 to 1 mungkin teman-teman yang sudah menikah, belum punya anak atau sudah punya anak boleh join dengan ini. Sangat
Saya sangat diberkati, saudara. Saya sebagai koordinator di tempat ini atau sebagai young adult pastor, saya sendiri datang untuk mendapatkan makanan dan selalu apa yang kita bahas itu sangat relevan dengan kebutuhan kita ya saudara-saudara ya. Lalu kita juga ada call young professionals, ada yang online, ada yang offline. Karena kami tahu kebutuhan dan pace yang teman-teman young professionals alami. Tentunya sangat sibuk setiap hari, ada cool online dan itu pun sangat memberkati saudara-saudara. Bisa hubungi yang ada Aksa di depan, nomornya ada di depan, bisa hubungi dia dan dia akan bantu untuk mengkoordinasikannya. Nah saudara-saudara, selain itu kami juga membuka ruang untuk teman-teman di sini melayani bersama-sama dengan kami. Nah dalam hal melayani saudara-saudara, bagi saya sudah melayani Tuhan 25 tahun saudara-saudara. 25 tahun dan salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya adalah saya melayani dari sejak saya muda. Oleh karena itu tadi saya berbincang-bincang dengan hamba Tuhan yang akan membagikan firman. Dan kami setuju saudara-saudara bahwa dalam kita melayani Tuhan jangan memberikan yang sisa saudara-saudara. Jangan pada saat kolesterol sudah tinggi, gula darah udah tinggi, tekanan darah udah tinggi, baru kita melayani. No. Justru pada saat kita masih sehat. Justru in our golden season. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan kita sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kenapa kita berikan dia yang sisa-sisa? Kita berikan dia yang terbaik. Oleh karena itu saudara-saudara, teman-teman di sini yang tergerak untuk melayani, kami sangat butuh graphic designers. Kami sangat butuh social media team. Kami sangat butuh ushers, penyanyi, pemusik, leaders, nursery di belakang. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat di belakang nursery itu, kalau di gereja lain nursery-nya biasanya ada guru-guru, tetapi di sini yang ngajar adalah mamah-mamah mereka sendiri, saudara-saudara, luar biasa. Ya, jadi mungkin teman-teman di sini tergerak hatinya untuk kalau memang suka sama anak kecil bisa membantu di belakang juga. Dan multimedia team tentunya tanpa multimedia team kita juga tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Jadi worship leader sesungguhnya ada di belakang, saudara-saudara ya. Haleluya. Nah teman-teman bisa join. Kita selain kita melayani bersama, tetapi kita berdoa, kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. I'm so excited about 2 p.m. I don't know about you. Ada beberapa event yang akan kami lakukan. Saya belum bisa cerita karena nanti saya cerita pada saat sudah waktunya ya saudara-saudara. Saya mau cerita sekarang teman, saya harus rem diri saya sendiri ya. Tetapi don't miss out, come every Sunday 2 p.m. Join Cool karena orang-orang yang di Cool nanti akan mendapatkan prioritas untuk event-event tertentu. Ya saudara-saudara. Nah hari ini kita akan diberkati dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan mungkin ini pertama kali beliau hadir di panggung 2 p.m. atau di lantai 10 GBI PRJ. Tapi saya bisa pastikan saudara-saudara sering menyanyikan lagu-lagu yang beliau ciptakan saudara ya. Dan tadi kami berbincang-bincang di VIP, beliau adalah third generation pastor. Jadi dari opanya udah hamba Tuhan, papanya hamba Tuhan, dia hamba Tuhan, sekeluarga full timer saudara. Dan dia ini bukan seseorang yang gak ada gawe saudara. Dia lulusan dari Kanada, orang pinter, orang luar biasa, tetapi dia memilih untuk full time dari sejak dia lulus sekolah. It's a big sacrifice dan saya percaya kita pasti akan diberkati oleh Pastor Elisa Sutopo. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. I'm so excited to hear the word of God. Ingat saudara-saudara, siapapun yang membagikan firman Tuhan, every time we expect God to meet us, He will meet you. Regardless siapapun yang membawakan firman Tuhan. Kalau kita lapar dan haus akan firman-Nya, pasti Dia akan puaskan kita. Amin saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita sembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. Shikarabara-bara-bara. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Shibara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh sejenak yuk. Shibara-bala-bala-bala-bala. Oh, we need you Jesus. We need you Jesus. Oh, we need you, Jesus. We want nothing more than you, Jesus. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan hadirat-Mu. Katakan saudara-saudara,
Tidak ada hal lain yang bisa memuaskan kami. Rabata 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 rababa baba 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 baba. Oh, rababa baba 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 baba. Dari depan sampai belakang kita katakan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Kami haus akan lawatan-Mu Tuhan. Rabata 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 ta 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 ta. Haleluya. Kami nyatakan kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Melewati setiap musim hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan gak pernah sekalipun ninggalin setiap kami. Sebab itu kami mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan bahwa sekali Yesus, maka selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita mau sama-sama belajar lagu ini ya teman-teman. Mari angkat suaramu nyatakan. Dalam segala keadaan, waktu kami berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat maupun lemah, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Biar ini jadi janji iman kami Tuhan. Sekali Yesus selamanya. Takkan hilang pengharapan kami Tuhan. Takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Panggil nama Yesus. Oh Yesusku, cinta Kau. Mari lebih sungguh lagi nyatakan. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Mari sambil angkat tanganmu, nyanyikan. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Janji kami Tuhan. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Mari bawa nyanyian baru. Mari bawa sembahmu kepada Tuhan. Mari bawa mazmurmu kepada Tuhan. Kami datang bawa sembah kami. Mari terus sembah Dia. Terus sembah, terus sembah.
dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, datanglah di tempat ini, penuhi hatiku.
you Jesus. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Kami datang menyembahmu Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Dalam pujian penyembahan kami Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Kami puji Kau Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Kamu boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, we praise you Lord, we praise you God. Oh, glory. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapak terima kasih ya Tuhan, Kau hadir di sini buat setiap kami. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sayang kami, Engkau Tuhan yang cinta kami, Engkau Tuhan yang peduli akan kami, Engkau Tuhan yang memikirkan kami. Dan Engkau Tuhan yang terus berjalan bersama dengan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang sungguh luar biasa ini. Sebentar kami ingin mendengarkan pesan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar mungkin ya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi pria wanita yang dibentuk makin serupa dengan Yesus. Dan terus boleh menjadi terang dan garam di tengah dunia ini bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sebelum teman-teman duduk, boleh nggak say hi kanan kiri di orang di sekitar kita, depan belakang. Praise God. Kalau sudah silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras dong. Shalom semuanya. Senang banget hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Thank you Pastor Eradi, Pastor Randy buat kesempatan yang sangat luar biasa saya boleh berbagi pesan firman Tuhan hari ini. Boleh saya kenalkan, nama saya Elisa Sutopo, saya melayani di Alpha Omega Church dan saya juga melayani di Son of Praise. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan pesan firman Tuhan bersama-sama seperti mungkin tema besar yang mungkin semua kawan-kawan, rekan-rekan yang ada di tempat ini kenali atau tahu, bangkit dan menjadi pemenang. Tapi untuk bangkit dan menjadi pemenang ada salah satu hal yang penting sekali yang perlu kita pegang, yang perlu kita jalani dalam kehidupan kita. Satu hal ini disebut juga namanya adalah konsistensi. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3, konsistensi. So saya ingin membacakan kepada kita semua dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-34. Kalau mungkin semua kawan-kawan di tempat ini udah mendapatkannya, saya ingin ajak kita baca Mazmur 37 ayat yang ke-34. Kita baca sama-sama. 2, 3, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan kau akan melihat orang-orang fasik
dilenyapkan. So, sebuah ayat yang kadang bagi kita mendengarnya itu enak dan gampang. Maka ia akan mengangkat engkau. Kadang kita senang banget ketika Tuhan itu mengangkat kehidupan kita. Mungkin dari kerjaan yang biasa diangkat jadi punya posisi yang baik. Tapi seringkali kita tuh lupa bahwa dari ayat ini sebelum ketika Tuhan mau angkat kehidupan kita, ada kata-kata yang diucapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 34 ini. Sebelum kata kita diangkat, kata-katanya adalah dua kata yang kita sebetulnya kurang suka dalam hidup ini. Yang pertama adalah kata nantikanlah. Kata nantikanlah itu siapa sih sebenarnya dalam kehidupan ini yang suka menanti, betul ya? Kadang kebanyakan dari kita paling sebel, kita jadi kecewa, kita jadi marah, kita jadi jengkel dalam kehidupan ini. Bahkan kita kecewa sama Tuhan, sama satu dengan yang lainnya. Gara-gara apa? Momen kita harus menanti. Menanti jawaban Tuhan, menanti karya Tuhan, menanti waktu Tuhan. Bicara soal menantikan, itu seringkali Tuhan yang kepingin lakukan dalam kehidupan kita adalah kita belajar menantikan ini. Waktu Tuhan, caranya Tuhan. Nah, oleh sebab itu di bagian yang pertama adalah kata-kata ini, nantikanlah. Tapi yang kedua dari kata-kata sebelum ayat itu bilang dia akan mengangkat kita. Yang kedua adalah kata-kata ini, ikutilah. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, ikutilah. Nah, mengikut buat kita semua seringkali lebih gampang untuk ngikut yang jelek daripada ngikut yang baik. Lebih mudah untuk mengikut sesuatu yang buruk daripada kita mengikut sesuatu yang baik. Dan kalau bisa kadang dalam pikiran gini, daripada gua ngikut, lebih baik gua jalan sendiri aja. Karena seringkali kita manusia ini cenderungnya menjadi pribadi yang egois, yang semaunya sendiri. Tapi di momen ini ketika pemazmur dia menuliskan tentang Mazmur 37 ayat 34, Daud dia punya pengalaman. Sebelum Tuhan mengangkat kehidupannya, dia belajar untuk menanti dan mengikut. Dan menanti lalu mengikut ini memiliki unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita semua yang disebut dengan satu kata itu tadi, konsistensi. Sehingga dalam prosesnya perjalanannya, dalam menanti, dalam mengikut sampai Tuhan angkat kehidupannya, dia belajar untuk terus konsisten dan konsisten dan konsisten. Oleh sebab itu ingat sebuah kata-kata ini, ada kekuatan dalam melakukan yang benar dengan konsisten. There is power in doing the right things consistently. Ada kekuatan dalam melakukan yang benar dengan konsisten. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Ada kekuatan dalam melakukan yang benar dengan konsisten. Ketika mungkin kita belum lihat jawaban Tuhan. Kita belum lihat timing yang Tuhan mau kerjakan. Mungkin kita belum lihat breakthrough dalam kehidupan kita. Ada baiknya ketika kita bisa terus punya sikap yang baik. Tutur kata yang baik. Jaga pikiran yang baik. Hati yang baik. Dari situ kita ngelihat ada kekuatan dalam melakukan yang benar dengan konsisten. Karena Tuhan gak pernah janji semua akan instan. Tapi yang saya temukan gini, orang yang menghidupi janji Tuhan, kebanyakan mereka adalah orang yang konsisten. Oleh sebab itu konsisten itu sangat penting sekali. Dan ada kekuatan dalam melakukan yang benar dengan konsisten. So yang akan saya ajak kita melihat, merenungkan dari Mazmur 37, apa yang dialami oleh pemazmur tentang konsistensi. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah ini. Konsisten bukan perasaan. Konsisten bukan perasaan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Konsisten bukan perasaan. Karena gini, perasaan itu seringkali up and down. Perasaan itu mempermainkan kita. Perasaan yang membuat kadang kita happy lalu kadang kita sedih berikutnya. Perasaan itu kadang yang bisa membuat kita hari ini excited, lalu 2 jam berikutnya kita jadi drop, kita jadi gak punya semangat, kita gak punya gairah. Bahkan yang namanya perasaan ketika mempermainkan kehidupan kita, perasaan itu yang seringkali bikin kita mudah kecewa, mudah khawatir, bahkan sering marah dalam kehidupan ini. Dan bahkan gak jarang karena perasaan kita cenderung ini mengasihani diri sendiri, membandingkan diri dengan orang lain. Karena apa? Dipermainkan oleh perasaan kita. Perasaan itu selalu up and down. Dan selalu mempermainkan kita. Oleh sebab itu konsistensi itu bukan perasaan. Karena orang yang konsisten kebanyakan dan seringkali tidak mudah dipengaruhi oleh perasaannya.
Orang yang konsisten itu justru dia bisa berkata tidak kepada perasaan negatifnya. Dan orang yang konsisten dia bisa memerintahkan, commanding perasaannya untuk diam sebentar. Supaya apa? Dia bisa konsisten dalam perjalanan kehidupannya. So saya punya pengalaman dalam sebuah small group di salah satu pelayanan saya. Ada salah satu small group di mana isinya orang-orang dewasa. So saya diundang sebagai salah satu pendeta. Lalu saya datang ke sana karena ini di gereja jemaat sendiri. Dan salah satu hal yang saya kagumi itu adalah seorang yang sangat dihargai di tengah acara komsel itu bikin perayaan karena dia udah kerja di perusahaannya 25 tahun. So bisa membayangkan waktu itu ada teman-teman komselnya, small groupnya, mungkin di sini namanya cool gitu ya. Lalu juga teman-teman kerja orang ini hadir. Nah awalnya mungkin dari orang-orang gereja waktu kasih kesaksian tentang Bapak ini, buat saya ya oke lah bagus ya, wah kesaksiannya membangun, ngasih kata-kata yang baik, cerita tentang hidupnya, bahkan apa yang dia lakukan, sepak terjangnya selama kawan-kawan gereja ini kenal sama dia. Tapi yang membuat saya cukup kagum itu adalah ketika teman-teman kerjanya itu kasih testimoni di dalam rumah yang suasananya menurut saya itu enak banget, semua bisa ketawa satu sama lain. Kawan kerjanya yang hadir itu kasih sebuah kesaksian yang membuat saya kagum. Tahu nggak kawan kerjanya dari Bapak ini bilang apa? Kawan kerjanya bilang gini, selama saya kerja di kantor ini, mungkin orang ini salah satu orang yang tidak pernah terlambat datang kerja. Hah? Dalam pikiran saya ini orang 25 tahun kerja, dia tidak pernah terlambat datang kerja. Sesuatu yang impossible banget gitu kan. Kita kalau bisa datang mepet lebih happy gitu gak sih? Apalagi ini testimoninya tentang orang ini 25 tahun kerja. Tidak pernah terlambat. Saya sampai apa benar gitu loh. Satu orang cerita, dua orang cerita, tiga orang teman kerjanya cerita. Kalau saya kenal Bapak ini orang yang hampir gak pernah terlambat masuk kerja. Dari situ karena udah tiga orang yang ngomong dalam pikiran saya gila. Sebuah konsistensi yang begitu powerful, di mana gini, dia harus melawan rasa capek, dia harus melawan rasa jenuh, dia harus melawan rasa bosan, dia harus melawan rasa lelah. Imagine every morning dia harus berangkat pagi-pagi supaya dia nggak terlambat. Sampai orang di teman kerjanya yang lihat dia kerja puluhan tahun itu bilang, ini orang yang kalau kerja hampir nggak pernah terlambat. Dibutuhkan yang namanya konsistensi. Orang yang konsisten, dia bisa berkata tidak kepada perasaannya. Nah contoh lagi, saya hadir dalam sebuah perayaan ulang tahun pernikahan 50 tahun. Nah ketika saya hadir di sana, dari anak itu kasih kata-kata, menantu kasih kata-kata, terus saya ngeliat istrinya itu kasih kata-kata. Istrinya itu dengan bangga bilang gini, suami saya ini orang yang bertanggung jawab. Kalau udah menikah 50 tahun, istrinya masih bisa bilang suami saya ini orang bertanggung jawab, membanggakan suaminya, berarti ini orang gak main-main gitu kan saudara. Dia orang bertanggung jawab, cinta Tuhan, cinta istri, cinta keluarga. Saudara, untuk bisa dapat kata-kata seperti itu dari istrinya sendiri, karena saya menemukan gini, kebanyakan istri gak bangga kadang sama suaminya. Tapi istrinya dia bisa bilang, suami saya ini orang bertanggung jawab. Man, dia harus mengalahkan apa? Dia harus mengalahkan rasa capek. Dia harus mengalahkan rasa marah kadang, rasa jengkel, mungkin rasa nggak terima dalam perjalanan pernikahan. Tapi orang yang konsisten, dia bisa berkata tidak dan dia bisa memerintahkan perasaannya untuk diam. Karena konsistensi itu bukan perasaan. Konsistensi bukan perasaan. Ada satu lagi pasangan, suami istri. Setiap kali mau ibadah, 1 jam sebelumnya dia selalu datang. 1 jam sebelumnya dia selalu ada persiapan, menata, membantu. Diminta tolong apa dia selalu available. Diminta tolong apa lagi dia selalu available untuk menyediakan waktu dan dirinya melayani. Nah, dari situ saya ngelihat, kok bisa selama belasan tahun pasangan ini melayani Tuhan, selalu datang 1 jam lebih awal. Bukankah dia ada rasa jenuh? Bukankah dia ada rasa lelah? Bukankah dia kadang ada rasa kecewa mungkin sama gereja? Mungkin dia bisa punya perasaan kecewa sama Tuhan atau sama orang-orang yang lain.
Tapi selalu dia ada 1 jam sebelum selalu melayani. Dia kalahkan rasa capek, dia kalahkan rasa jenuh. Karena gini, konsistensi bukan perasaan. Nah, oleh sebab itu Paulus dia pernah mengingatkan kata-kata ini dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, boleh kita baca sama-sama, 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Nah, ketika Paulus dia mengucapkan kata-kata ini, giatlah selalu. Kata-kata selalu, boleh ucapkan sama-sama, 2-3, selalu. Selalu berasal dari kata Yunani pantote yang artinya every time at all times. Nah, pertanyaan yang sangat penting. Orang kenal kita itu selalu apa? Oh, kalau dia selalu terlambat, nggak usah dipikirin. Wah, kalau dia mah selalu negatif ngomongnya, nggak usah didengerin. Orang kenal Anda ini selalu apa? Orang kenal kita selalu apa? Wah, mah kalau dia mah selalu nggak beres apa yang dia lakuin, nggak usah diandalin. Jangan percaya sama dia. Orang kenal kita ini selalu apa? Dan selalu apa yang perlu dirubah dalam kehidupan kita. Supaya ketika orang tahu tentang kita, mereka bisa bilang, wah kalau orang ini, dia bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Karena apa? Konsistensi kita dalam pelayanan kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, kita jadi pribadi yang konsisten. Konsistensi bukan perasaan. Oleh sebab itu tanyakan sama diri kita, bahwa semua teman-teman rekan-rekan yang ada di sini, apa yang harus dirubah dari kehidupan kita? Yang jelek, karena ingat kata-kata ini, konsisten di hal yang salah akan menuai hal yang salah. Konsisten di hal yang salah akan menuai hal yang salah. Nah, sehingga kita perlu datang sama Tuhan, Tuhan, apapun keadaan dan situasi kehidupan saya, entah itu di keluarga, di rumah, di pekerjaan, di pelayanan, saya mau terus belajar konsisten, punya pikiran yang baik, hati yang murni, kata-kata yang baik, sikap yang baik. Karena pada waktunya Tuhan atur semuanya. Dia mendatangkan kebaikan bagi hidup kita semua. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang pertama, konsistensi bukan perasaan. Yang kedua, yang bisa kita pelajari tentang konsisten. Konsisten ada pahalanya. Tidak konsisten ada penghalangnya. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2-3. Konsisten ada pahalanya, tidak konsisten ada penghalangnya. So, konsisten itu ada pahalanya karena ini prinsip firman Tuhan. Alkitab berkata, God rewards the faithful. Tuhan membalas orang yang setia. 1 Samuel 26 ayat yang ke-23 berkata, Tuhan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Bicara soal konsistensi. Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat ini juga bicara tentang konsistensi dalam segala keadaan. Galatia 6 ayat yang ke-9. Ayat yang mungkin sering kali kita ucapkan, kita pakai keluar dari mulut kita masing-masing. Tapi di dalamnya ada unsur konsistensi. Ayatnya bilang gini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Hanya seringkali bagian terakhirnya ini yang gak diucapkan. Jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah, itu bicara soal apa? Consistent doing the right things. Terus konsisten melakukan hal yang benar. Karena ada kekuatan dalam melakukan yang benar dengan konsisten. Nah, sehingga konsisten ada pahalanya, tidak konsisten ada penghalangnya. Percaya enggak kalau kita renungkan, konsistensi itu bahkan bisa mengalahkan talenta dan keberuntungan. Saya sadar kok, kita semua sadar, di sekitar kita ini ada lebih banyak orang lebih bertalenta daripada kita. Lebih beruntung mungkin background kehidupannya daripada kita. Lebih jenius daripada kita. Lebih pintar, lebih teredukasi. Lebih terlengkapi daripada kita.
Atau bahkan di sekitar kita ada orang yang lebih cantik, lebih cakep, lebih seksi, lebih apapun daripada kita. Hanya problemanya cuma satu, nggak banyak orang suka kata-kata ini. Konsistensi. Nggak banyak orang mau dengan kata-kata ini, konsistensi. Sesuatu hari Will Smith, aktor yang pernah memulai dari bawah sampai dia jadi superstar gede banget. Beberapa tahun lalu dia pernah bilang gini soal konsistensi. Kamu boleh lebih bertalenta, lebih cakep, lebih menarik dari aku. Tapi kamu tidak akan bisa mengalahkan konsistensi kerjaku. Saudara, banyak suami hebat, pengusaha hebat, pelayan Tuhan, pembicara yang hebat. Dan kebanyakan dari mereka sadar masih banyak orang yang lebih baik dari mereka. Hanya mereka itu memilih untuk melakukan satu hal yang sederhana ini. Yang gak disukai oleh banyak orang, yaitu konsistensi. Karena konsisten itu seringkali menantang, membosankan, bahkan jadi jarang hari-hari ini. Tapi buat kita semua yang ada di ruangan ini, coba perhatikan pesan ini. Dan saya yakin Tuhan sedang menaruh ini di hati kita masing-masing. Kita semua harus jadi pribadi, pria wanita yang konsisten. Karena konsisten ada pahalanya, tidak konsisten ada penghalangnya. Joe Frazier, dia seorang petinju yang pernah menang juara dunia. Dia pernah bilang kata-kata yang menarik yang saya pikir-pikir ternyata make sense kata-kata ini. Dia bilang gini, juara dunia tidak dibentuk di atas ring. Mereka hanya dikenal di dalam ring. Nah, saya pikir terus apa yang membuat mereka jadi juara dunia kalau nggak di atas ring gitu. Ternyata kata-kata ini make sense. Juara dunia tidak dibentuk di atas ring, mereka hanya dikenal di dalam ring. Yang membuat mereka juara dunia adalah keseharian mereka dan apa yang mereka lakukan di luar ring pertandingan. Itu yang membuat mereka jadi juara dunia. Sama halnya dengan kita. Kadang kita pikir, oh ya saya ini udah anak Tuhan yang baik. Kadang kita pikir gitu. Saya ini udah anak Tuhan yang luar biasa hanya karena kita datang ke gereja. Yes, itu baik, itu luar biasa. Apalagi jam 2 siang Anda meluangkan waktu ada di gereja yang harusnya bisa bobok siang, tapi Anda ada di ibadah. That's amazing. Tapi lebih daripada hanya sekedar Sunday service, apa yang kita lakukan di luar ibadah, dalam keseharian kita, itu menentukan bagaimana kita menjadi penyembahnya Tuhan yang benar. Nah, oleh sebab itu, konsistensi sangat penting banget dalam kehidupan kita semua. Dan dalam cerita di Alkitab, saya kagum dengan cerita orang yang bernama Daud. Daud di usia yang ke-17, waktu Nabi datang, papanya pun lupa tentang siapa dia. Karena yang dicari adalah the next king of Israel. Sementara Daud melakukan keseharian, rutinitasnya aja. Menggembalakan domba, kasih makan domba, jaga domba dari binatang buas. Nabi datang, mana anak pertama? Oh, gede perawakannya. Bakal cocok jadi raja. Tapi minyak urapannya gak keluar buat anak pertama. Anak kedua, sama gedenya, berkarisma, wibawa, cocok nih jadi raja Israel berikutnya. Minyak urapan gak keluar buat anak kedua. Anak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sama sekali gak keluar sampai Nabi bilang gini, apa ada anak lagi gak sih di rumah ini? Oh iya ada, dia lagi menggembalakan domba. Dalam arti kata lain, Daud cuma ngelakuin hal yang rutinitas kelihatannya. Tapi tahu gak, Nabi bilang gini, kita gak akan duduk makan sampai anak itu datang ke sini. Begitu Daud datang, minyak urapan itu keluar dari tempat itu. Dan Daud diurapi jadi raja. Tapi perhatikan, setelah dia diurapi jadi raja, is there anything changes? Gak ada. Dia kembali lagi ke rutinitasnya dia. Menggembalakan domba, kasih makan domba, menghalau binatang buas dari dombanya. Lalu sampai suatu ketika ada sebuah momen di mana papanya itu cuma minta tolong sama dia, kamu kirim makanan ke kakak-kakakmu di medan perang sana. Dalam melakukan rutinitasnya, dia antar makanan di medan pertempuran, tiba-tiba dia lihat, ini nggak bener nih. Orang yang bernama Goliat ini menghina Allah kita, menghina Tuhan kita. Kok didiemin? Dia ambil inisiatif, digerakkan oleh Tuhan. Saya yang akan melawan orang ini.
Singkat cerita, dengan pengalih-alih dia jatuhin Goliat. Nama besar Daud di mana-mana seluruh Israel. Daud mengalahkan Goliat. Semua orang tahu ceritanya, sampai hari ini anak sekolah minggu juga tahu. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan pengalih-alih. Pernah nggak kita mikir setelah dia kalahkan Goliat dengan pengalih-alih, apa ada hal yang berubah dari hidupnya? Nggak ada. Dia kembali lagi menggembalakan domba, rutinitas. Menggembalakan domba, kasih makan domba, menghalau binatang buas dari dombanya. Ditambah mulai ngantor di istana. Karena apa? Tugasnya mulai datang. Ngantor di istana. Kadang kalau Saulnya stres, dia harus menghibur, ya kan? Itu yang dia lakuin. Tapi ternyata dalam perjalanan ini dia harus jaga terus. Konsisten melakukan hal yang benar, jaga sikap, jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran. Semua harus dia jaga. Ketika dia dikejar-kejar, mau dibunuh, dia punya kesempatan bunuh pun, dia terus konsisten melakukan yang benar secara konsisten. Sampai waktunya tiba, Tuhan angkat dia jadi raja. Dari situ dia sadar kata-kata ini, nantikanlah Tuhan, ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau. So kita semua perlu tahu bahwa konsistensi itu powerful. Yang kedua yang perlu kita ingat, konsisten ada pahalanya, tidak konsisten ada penghalangnya. Dan yang ketiga buat kita semua yang perlu kita pegang baik-baik adalah ini, konsisten walaupun tidak mudah. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3, konsisten walaupun tidak mudah. Konsisten walaupun tidak mudah. Saya melihat sebuah kenyataan. Lebih mudah konsisten saat semua baik dan enak daripada saat semua tidak baik dan tidak enak. Ini yang seringkali kita perbuat, saya dan kita semua yang ada di ruangan ini. Lebih mudah konsisten saat semua baik dan enak daripada saat semua tidak baik dan tidak enak. Tapi saya teringat sebuah cerita di Alkitab. Orang yang bernama Yusuf dan Maria. Maria suatu ketika dia didatengin malaikat di rumahnya. Boom, ada malaikat gitu. Kalau rumah kita tiba-tiba didatengin malaikat, mungkin kita lari kali ya, ketakutan gitu. Tapi dalam pesan ini dia bilang, malaikat bilang, kamu akan melahirkan seorang anak. Nama anak ini adalah Yesus. Bukan pesan yang gampang. Karena beban moralnya itu gede. Nggak menikah, di tengah masyarakat yang sangat judging waktu itu. Gimana mungkin dia mengandung tanpa menikah? Mengandung bayi dari Roh Kudus. Nggak masuk di nalar banyak orang. Waktu Yusuf dengar dia udah mau nih tinggalin Maria. Tapi malaikat datang dalam mimpi kepada Yusuf. Lalu malaikat bilang, kamu jangan tinggalin dia. Nanti anak yang akan lahir ini akan jadi juru selamat. Kasih nama Yesus. Dari sejak itu mereka menjalani proses yang tidak mudah. Bayangkan 1 bulan pertama masih bisa ditutupin. 2 bulan masih bisa ditutupin pakai kaos gedean. Kan sekarang oversize t-shirt. My mom, my dad, they will know. Ya kan? Apalagi kalau udah pakai legging yang gampang molor di perutnya. Bulan ketiga juga gak kelihatan, tapi bulan keempat loh. Maria, are you pregnant? Kamu hamil? Jawab apa? Pressure itu dari keluarga, dari tetangga, dari satu desa. Itu beban yang harus mereka terima. Waktu mengambil tugas dan tanggung jawab melahirkan Yesus ke tengah dunia ini. Oleh satu pegang ini, sebuah catatan penting buat kita semua. Ada waktunya kadang Tuhan minta kita melakukan hal yang sukar dalam hidup ini. Tapi waktu kita berkata, ya Tuhan, saya bersedia. Dia yang kasih kekuatan buat kita. So Maria dia jalanin 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Tahu gak sih orang kalau udah 9 bulan hamil kayak gimana? Kaki udah bengkak, perut udah gede, ya kan? Punggung ini rasanya udah capek banget kalau jalannya. Tiba-tiba terjadi sensus. Sensusnya adalah mereka harus pergi ke Bethlehem.
Tahu nggak jaraknya dari kota di mana Maria dan Yusuf tinggal menuju ke Bethlehem waktu itu 144 kilo. Dan menurut studi Alkitab itu dijalani selama 9 sampai 10 hari. Can you imagine orang udah 9 bulan, perut udah gede, masih harus naik onta atau keledai, bukan onta, keledai. Naik keledai 144 kilo dan mereka menempuh perjalanan 9 sampai 10 hari waktu itu. Mungkin kalau dia bisa nawar sama Tuhan, ini kan bayi Yesus ya. Kalau boleh ya pakai Mercy gitu kayak yang agak bagus dikit gitu. Masa naik keledai nggak sampai-sampai loh. Kirim helikopter kayak gitu supaya agak gampang gitu loh. Ya kan ini kan bayi Yesus, bener nggak? Ini kan bayi Yesus mau lahir, masa nggak pakai helikopter gitu? No. Kadang Tuhan minta kita melakukan hal yang sukar. Tapi ketika Tuhan minta kita melakukan hal yang sukar, yang harus kita perbuat terus konsisten. Sampai ketika Yesus dilahirkan melewati semua proses yang begitu sukar. Dia lahir di Bethlehem seperti yang dinubuatkan. Dari situ mereka ngelihat bahwa ternyata Yesus dipakai untuk menebus seluruh dosa kita, seluruh dosa umat manusia. Oleh satu kadang kita perlu jadi orang yang gini, konsisten walaupun gak mudah. Konsisten walaupun gak mudah. Karena memang lebih mudah konsisten saat semua baik dan enak. Daripada saat semua lagi gak baik dan gak enak. Tapi Yesus dia kasih contoh yang terbaik buat kita. Waktu dia harus menderita buat kita. Dia harus dicambuk, dia harus disiksa. Dia terus konsisten. Bahkan seolah-olah dia udah disconnected dengan surga. Dia terus tahan semua penderitaan sakit. Untuk bisa tanggung semua dosa kita. Untuk bisa tanggung semua masa lalu kita. Untuk bisa tanggung semua kegagalan kita. Untuk bisa tanggung semua hal yang jelek yang pernah kita berbuat. Dia taruh di atas pundaknya, di atas kayu salib. Supaya hari ini kita dimerdekakan oleh Tuhan. Diberi hidup yang kekal di surga. Nama kita tercatat di surga. Karena Yesus melakukannya buat kita. Oh, come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Konsisten walaupun tidak mudah. Konsisten walaupun tidak mudah. Mazmur 37 ayat 34 mengingatkan kepada kita. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau. Kita semua senang kata-kata diangkat. Dan menurut saya kata-kata diangkat oleh Tuhan gak melulu soal materi atau uang aja kok. Kata-kata diangkat oleh Tuhan juga bisa bilang kita dibuat jadi pria yang berkarakter Kristus. Wanita yang berkarakter Kristus. Punya cara pacaran yang baik dan sehat. Pernikahan kita jadi lebih baik. Kita akan jadi parents yang luar biasa. Itu juga bagian dari diangkat oleh Tuhan. Pekerjaan keuangan itu termasuklah di dalamnya. Tapi gak hanya melulu soal materi. Dia bisa angkat kita. Dia bisa lakukan banyak hal. Dia bisa atur semua yang terbaik buat kita. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita. Sebelum dia angkat kita, jangan lupa ada waktunya kadang dia ajak kita. Terus konsisten. Menanti Tuhan, mengikut Tuhan. Jaga sikap, jaga mulut, pikiran, hati. Karena pada waktunya Tuhan atur yang terbaik. Dia bisa angkat kehidupan kita semua. Dan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita semua. Boleh sekali lagi yang diberkati kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Oh, come on, kalau Anda mau tepuk tangan, kasih tepuk tangan yang lebih keras lagi buat Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Pejamkan mata kita. Ingat ini baik-baik. Ada kekuatan dalam melakukan yang benar dengan konsisten. Konsisten bukan perasaan. Konsisten ada pahalanya. Konsisten walaupun tidak mudah. Dan biarlah pesan firman Tuhan hari ini kita semua dibangun menjadi pria, menjadi wanita yang terus menghidupi rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sementara kita menadahkan tangan kita sama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
Kau pembuat mujizat sejati. Bersama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari angkat tangan kita sama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan mata dipejamkan seluruh ruangan ini, dari depan sampai belakang, kiri sampai kanan. Dengan mata dipejamkan, dengan kepala ditundukkan. Berapa banyak di antara kita yang hari ini berkata, Tuhan, ajari saya menjadi pribadi yang konsisten. Ajari saya untuk boleh konsisten dalam melakukan firman Tuhan, dalam menghidupi panggilan Tuhan, dalam melakukan dan mengemban tanggung jawab di setiap area kehidupan saya. Dan mungkin ada teman-teman yang berkata, Tuhan ampuni saya. Kalau selama ini mungkin saya orang yang gak konsisten. Mungkin kadang saya ngeluh, saya komplain. Tapi hari ini saya sadar bahwa saya perlu terus jadi pribadi yang konsisten. Karena konsisten bukan perasaan, konsisten ada pahalanya. Dan saya harus konsisten walaupun itu gak mudah. Dan kalau itu adalah Anda, itu teman-teman yang ada di ruangan ini, dan kamu berkata, Tuhan tolong saya, kuatkan saya, beri saya kekuatan untuk jadi pribadi yang terus konsisten melakukan yang benar. Kalau itu kamu, boleh gak dekapkan tanganmu di dadamu masing-masing. Tanpa lihat ke kanan atau ke kiri. Ini urusanmu dengan Tuhan. Kalau itu kamu dan kamu berkata, Tuhan saya mau jadi pribadi yang konsisten, melakukan hal yang benar. Kalau itu kamu boleh gak dekapkan tanganmu di dadamu masing-masing. Sementara kamu mendekapkan tanganmu di dada, boleh tirukan doa saya sama-sama. Tuhan Yesus, kamu dengan suara yang lebih keras lagi seluruh ruangan ini. 2, 3, Tuhan Yesus, ini seluruh hidupku, seluruh hatiku, seluruh jiwaku, aku serahkan kepada Tuhan. Bentuklah aku, proseslah aku, jadikanlah aku sesuai dengan rencanamu. Biar makin hari saya jadi pribadi yang makin konsisten melakukan firman Tuhan, konsisten melakukan hal yang benar. Biar nama Tuhan dibesarkan lewat kehidupan saya. Dan saya percaya hidup saya akan berdampak menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus. Kemudian percaya, kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Tuhan kita. Nyanyikan lagu ini sama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Buat mujizat sekali lagi katakan, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, menjadi terang dan garam dunia, kami membutuhkan konsistensi Tuhan. And we shall not walk by our feelings, but we walk by faith. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Elisa supaya Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Semakin hari semakin dipakai menjadi alat-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Biar apapun yang dia lakukan, lagu yang dia ciptakan, firman yang dia bagikan,
Apapun yang dia lakukan, Tuhan jadikan berhasil dan menjadi saluran berkat. Juga untuk keluarga besarnya juga Tuhan yang luar biasa, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Boleh lihat lambaian tangan yang diberkati. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan. Wow. Ya saudara-saudara ya. Mungkin generasi milenial lebih sering perlu mendengar kata konsistensi ya dibandingkan instan gitu ya. Karena semua yang instan itu akan instan juga pudar, tetapi yang konsisten dibangun pasti akan lebih long lasting. Amin saudara-saudara. Ya, kalau saudara-saudara diberkati, saudara-saudara bisa, kalau misalnya tadi tag ada foto slide yang bagus, bisa di tag @GBI-PRJ atau @2pm_GBI-PRJ atau juga di tag Pastor Elisa Sutopo supaya semakin orang banyak lagi diberkati dengan firman Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, saudara-saudara. Tetapi sebelum kita melakukan perjamuan kudus, Tuhan rindu untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus dengan sikap yang benar, saudara-saudara. Nah, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri dan berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Dan kita perlu lakukan ini sampai dia datang kali yang kedua. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, pesan Tuhan adalah biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Nah, hari ini kita ingat kebaikan Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang mudah cepat lupa tentang kebaikan Tuhan. Tetapi hari ini kita ambil waktu sejenak, kita ingat kebaikan Dia. Kita tundukkan kepala. Tuhan, siapa kami tanpa Engkau Tuhan? Siapa kami sebelum mengenal Engkau Tuhan? Bahwa kami semua adalah orang-orang yang berdosa. Tapi kami bersyukur bahwa kami mempunyai Tuhan yang mau turun dari surga. Dan bahkan Engkau mau menderita gantikan kami. Tuhan, kami berhutang dan tak akan bisa kami kembalikan semuanya itu. Dan tak akan bisa kami membayar. Oleh karena itu kami mau mengucapkan syukur kami kepadamu. Saat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saudara-saudara, Tuhan mau memberkati saudara-saudara melalui perjamuan kudus ini. Tetapi tentunya Dia rindu untuk kita melakukannya dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari kita pakai waktu sejenak ini untuk mengintrospeksi diri. Apakah ada dosa-dosa yang masih kita hidupi? Ada dosa-dosa tabiat, lifestyle yang mungkin masih kita jalani. Ada kepahitan atau hal-hal yang mengganjal di hati kita. Dan saat ini Roh Kudus mungkin sedang ingatkan. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami untuk masuk ke dalam perjamuan-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami dengan darah Yesus. Biar kiranya pada saat kami mengingat dan mengambil tubuh dan darah-Mu ini di dalam perjamuan kudus, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh mendapatkan berkat itu. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah ada yang belum menerima? Boleh lambaikan tangan kalau ada yang belum menerima saudara-saudara. Sudah semuanya? Oke, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Saudara-saudara angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi jemaat 2PM, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudara-saudara jemaat 2PM, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Haleluya. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Shikara bara 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 bara. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shikara bara 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 bara. Terima kasih Tuhan. Bara 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 bara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kalau Kau telah mencurahkan darah-Mu dan tubuh-Mu dipecah-pecahkan bagi kami. Oleh karena itu kami memutuskan untuk mengikuti Engkau. I have decided to follow you all the days of my life. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. To follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Sekali lagi katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa berkat-Mu sempurna bagi kami. Para suami jika ada di sini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kiranya pengurapan raja, imam dan nabi turun atasmu. Kiranya engkau diberkati dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan berkati dengan kesehatan yang luar biasa. Dan segala pekerjaan dan usahamu diberkati Tuhan. Nah saat ini para istri jika ada di sini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapak, jadikan istri-istri di tempat ini sebagai tiang doa, tiang penolong untuk suami dan keluarga. Kami berdoa Tuhan supaya hidup mereka dipakai Tuhan luar biasa. Mereka menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa, mendidik dan mengajar anak-anak mereka dengan luar biasa. Dan saat ini para single parents dan anak-anak muda yang belum menikah, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan lihat anak-anakmu Tuhan. Biar kiranya Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi dari generasi sebelumnya. Tuhan pakai mereka, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Supaya di dalam jalan-jalan mereka secara konsisten mendahulukan Engkau di dalam segala perkara. Kami berdoa Tuhan supaya pada saat mereka bekerja, Tuhan berikan mereka kepintaran lebih dibandingkan orang-orang dunia. Tuhan jadikan pekerjaan tangan mereka menjadi berkat dan saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua jemaat angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan pada saat kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Condongkan hatimu sungguh-sungguh kepada Dia. Dan berkata, Tuhan terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu, hadirat-Mu, dan juga untuk perjamuan kudus. Kami mengucap syukur kalau kami ada di wadah ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau belum selesai dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa it's not about Sunday morning or Sunday afternoon, but it's about every day following Jesus. Oleh karena itu Tuhan pakai kami, supaya kami sudah menjadi terang dan garam dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai Dia datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you. See you next week.